Bab 3331, terlalu kejam. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Metode refleksi bola kristal adalah metode tambahan Taoisme. Meskipun tidak memiliki kekuatan serangan, metode ini dapat menjadi bola kristal yang dapat dikondensasi oleh kekuatan para dewa. Semua pemandangan dan suara di sisi lain dari sisi lain pesawat terisolasi, dan semuanya halus. Dikatakan bahwa kekuatan magis ini dapat diolah ke tingkat yang dalam, dan bahkan dunia dapat dilihat, dan masa depan tidak ada bandingannya. Bahkan di kamp pemahaman Teran, hanya budidaya misteri yang masih dilestarikan dalam 10 perintah Dominion, dan tidak banyak praktisi. Hanya ada selusin orang di setiap generasi. Istana itu acuh tak acuh sebagai rumah kedua dari Istana Surga ke-10, dan para murid istana-istana kekaisaran ditutup. Sifat alam tidak diragukan lagi. Waktunya untuk mengolah bola kristal ini kembali tidak lama, tetapi dia telah memasuki ruangan, yang merupakan pencapaian kecil. Pada saat ini, dengan teriakan keras yang tak berperasaan dari istana, aliran cahaya putih keperakan yang mempesona dari tubuh, seperti meteor, langsung menuju ke langit, menggantung di atas langit 10.000 meter di ruang dalam ding, dan berubah menjadi meteran diameter. Bola perak transparan itu bersinar samar seperti cahaya bulan. Teknik semacam ini sangat ajaib. Ini tidak seperti jenis latihan, tetapi seperti senjata ajaib berbentuk bola putih keperakan. Ini menarik Yesuan dan tertarik padanya. Kemudian dia menyeringai dan tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan menunjukkan bahwa langit sedang bergegas ke istana dan berkata, bola kristal itu kembali. Jadi, melalui bola perak di atas, semua yang terjadi di ruang di dalam ding dapat dilewatkan dan dilihat oleh orang luar. Di mana kamu? Ini benar-benar menarik. Bisakah kamu menjadi orang mesum? Setelah mengatakan itu, bentuk tubuh Yesuan tiba-tiba hancur, dan pesawat tempur yang tingginya 10 kaki berubah menjadi ungu, dan sekejap mata sudah berada di depan istana, dan itu meledak. Saya dilecehkan oleh diri saya sendiri. Sebenarnya masih kentut ke atas dan ke bawah untuk membuat bola kristal untuk melewati gambar pemandangan. Hobinya benar-benar unik. Ledakan, kartu, hei, kata-kata Yesuan baru saja jatuh, dan suara mencicit besar sudah terdengar, diikuti oleh sejumlah besar tulang yang patah. Kemudian istana menyemprotkan panah darah di mulut jantung, mengirimkan serigala sedih yang sudah dikenalnya. Kecepatannya terlalu cepat. Sebelum tubuh bergegas keluar, itu sudah disimpan secara diam-diam. Itu telah membuka perangkat pendorong cahaya mati antimaterial dari mesin kaca, dan langsung menggandakan kecepatan. Di bawah kecepatan seperti itu, jaraknya tidak terlalu jauh, istana tidak memiliki reaksi sama sekali. Sebenarnya, jangan katakan bahwa istana itu tidak disengaja, dan semua orang terkuat di 3 arah lain di sekitar kekosongan semuanya sama. Xuan Yuan Zijing dan Duanmu Xiaocha, Zhao Qianru secara langsung bodoh, tetapi tidak melakukannya. Lebih dari 50 orang ini semuanya adalah orang bijak suci dari penjaga gerbang tingkat atas dari Kam yang sebenarnya. Saat ini, kedua kubu Teran sedang tegang. Tian Jiao, yang merupakan pembantu Kam Sains dan Teknologi, semuanya sedikit bermusuhan dengan Tian Jiao yang berada di jantung istana. Meskipun Ling Hu Chong sulit diatur, tetapi bagaimanapun juga, keluarga rubah juga merupakan katup utama bagi Kam Teknologi. Oleh karena itu, melihat Tian Jiao dari Kam pemahaman kepadanya, yang terkuat dari Kam Teknologi ini tidak mau saling membantu, dan Xuan Yuan Zik itu tidak mengungkapkan posisinya, jadi yang terkuat dari lebih dari 50 Kam Sains dan Teknologi semua berada di asal, tidak bergerak. Hal yang sama juga terjadi di 2 arah lainnya, Qiu Fu dan Yu Xian Yu, yang tidak sama dengan istana. Yang pertama berasal dari penguasa 10 perintah, karena dia baru saja mengatakan bahwa dia seorang diri, Xuan. Fu He Yuxian secara alami tidak dapat mengeluarkannya. Hal semacam ini tidak baik, itu sama sekali tidak perlu. Bahkan jika Anda ingin membuka pundi-pundi, Anda harus menunggu sampai istana tidak punya hati. Hanya 29 orang yang tergabung dalam regu pemburu dengan hati Gong Wuxin diserang oleh Yesuan ketika mereka melihat yang pertama. Mereka tiba-tiba tidak dapat menghancurkan kekuatan tempur mereka. Seluruh tubuh runtuh dan tiba-tiba mereka semua marah. Menyeberang, mereka bergegas ke Yesuan, dan berbagai senjata ajaib dikorbankan berturut-turut. Roh hancur. Melihat pemandangan ini, Yesuan mencibir, berteriak dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Pada saat yang sama, inti sumber spiritual di otak yang mengetahui laut juga berjalan cepat lagi.
Kekuatan spiritual 7 tingkat yang tak terlihat itu bagaikan tsunami yang seketika menyimpang dan berbentuk, dan akan langsung menyerbu ke arahnya. Kamp pemahaman ke-25 itu dibayangi. Penghancuran spiritual, teknik misterius yang membentuk serangan jantung dengan kekuatan spiritual, lebih tidak terduga karena kekuatan spiritual daripada serangan suci biksu manusia, setidaknya untuk kekuatan manusia. Ini benar, dengan momen kekuatan spiritual kanopi ini, lebih dari 20 sosok ke arah Ye Xuanchong semuanya mengalami stagnasi yang tidak dapat dijelaskan. Kesadaran orang-orang ini dalam keadaan lumpuh saat ini, seperti sejenis konjak. Keterampilan menghancurkan spiritual Ye Xuan hanya menengah pada saat itu, tetapi sekarang sudah maju, dan sumber spiritualnya baru saja mengalami evolusi evolusioner lainnya. Kekuatan spiritual dalam inti sumber telah mencapai 7 tingkat. Dapat berkembang biak. Oleh karena itu, bahkan jika kultivasi orang-orang ini pada dasarnya adalah tingkat ke-8 dalam tahap akhir asal, dan bahkan kesempurnaan agung tingkat 9, lebih kuat dari Ye Xuan, tetapi dalam keadaan tersebut, dia masih disembunyikan olehnya dan berada dalam keadaan bingung. Bahkan jika keadaan ini berlangsung lama, mungkin tidak terlalu lama, tetapi bagi Ye Xuan, itu sudah cukup. Ledakan, hei, kartu, hei, hei, memanfaatkan kesempatan ini, sosok Ye Xuan sekali lagi memacu, dan batu cahaya listrik itu menyerbu ke kerumunan. Setiap kali pukulan sederhana, akan ada derit besar dan suara retakan yang menyeramkan. Keluar, maka itu adalah serigala yang ganas. Tercengang, sekejap mata, jantung ke-26 dari kamp pemahaman yang kuat, telah tergeletak di tanah. Adegan ini memang terlalu mengerikan. Setidaknya 100 orang kuat lainnya di 3 arah lainnya tidak pernah memikirkannya. Bahkan jika Ye Xuan mengenakan baju besi kaca yang menakjubkan, kekuatan tempurnya seharusnya tidak abnormal derajat. Anda harus tahu bahwa yang terkuat dari kamp pemahaman yang berusia lebih dari 20 tahun adalah semua kader teratas dari para leluhur-para leluhur. Mereka semua dengan cara yang sama seperti Ordo ke-89 yang asli, tetapi sekarang mereka seperti sekelompok domba, dan mereka adalah kepala Ye Xuan. Serigala yang ganas itu menyerbu kawanan domba, dan di bawah kehancuran, tidak ada yang pernah melawan, dan itu tidak dapat dipercaya. Dalam sekejap mata, semua 29 orang itu hancur, dan mereka jatuh ke dalam debu. Sosok di kehampaan itu hanya berdiri tegak. Itu hanya setinggi 10 kaki, seperti Dewa Suci Ye Xuan. Qiu Fu dan Yu Xianyan membuka mulut mereka, wajah mereka bermartabat, dan bergumam pada diri mereka sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Aneh sekali, tidak ada yang kembali, bagaimana ini bisa terjadi? Ada misteri tentang masalah ini, dan tidak ada cara rahasia bagi anak ini untuk mengetahuinya. Tetapi meskipun begitu, apakah ini terlalu ganas? Lebih dari 20 puluhan ribu kesombongan surgawi, semuanya dalam waktu singkat 10 tahun, semuanya dipukuli hingga setengahnya, ini akan menjadi musuh seluruh kubu pemahaman. Irama, Gong Wu mengaku sebagai kepala 4 generasi muda dari kamp kultivasi Teran, tetapi pada saat ini, ia dihancurkan oleh Ye Xuan di hadapan hampir 200 orang kuat. Jika kuku istana yang tidak disengaja masih dapat dikaitkan dengan perhitungan tiba-tiba dari upaya tiba-tiba oleh Ye Xuan, maka orang-orang kuat muda yang ditekan ketat setelah kamp pemahaman berusia 20 tahun benar-benar itu adalah hasil dari dihancurkan sepenuhnya oleh orang lain. Mereka bahkan mengambil kesempatan itu, dan orang-orang berusia 20-an itu menembak pada saat yang sama. Senjata ajaib telah dikorbankan, dan umumnya lebih kuat dari Ye Xuan. Tetapi hasil akhirnya masih belum ada ketegangan, yang berusia 20 tahun itu ditekan dalam waktu kurang dari 1 menit. Semua ini mengejutkan semua orang, yaitu, Xuanyuan Zijing dan Duanmu Xiaocha, Zhao Qianru dan keponakan semuanya membuka mulut mereka, wajah mereka kusam, mereka tahu Ye Xuan mempesona, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan bertarungnya juga benar. Kengerian bumi hanyalah nama yang ganas. Adapun keturunan dari lebih dari 50 kamp sains dan teknologi di belakang mereka, para jenius leluhur skuadron telah mengejutkan tubuh mereka. Saat ini, Qiu Fufu dan Yu Xianyu akhirnya menyadari bahwa mereka sama dengan generasi muda dari generasi muda kamp pemahaman. Mengapa mereka ditekan oleh Ye Xuan? Mereka memiliki banyak wajah sebelumnya, tetapi sekarang mereka sama sekali tidak ada perasaan seperti itu. Bahkan istana dari 4 tuan teratas acuh tak acuh, apalagi tidak ada debu. Kampanye ini, yang disebut pemahaman 4 tuan, sepenuhnya sejarah,
dan kemudian seseorang akan menyebutkan nama yang pernah terkenal ini. Perasaan yang dapat dimiliki hati sebagian besar hanya tidak konsisten. Hanya yang bebas debu dan sebagainya telah menderita kerugian besar di tangan Yesuan. Saat ini, seperti dia, 32 tawanan perang yang dikelilingi oleh 4 tim pemburu yang tersisa di kehampaan telah muncul secara misterius, perasaan Qi. Mereka benar-benar merasa terhina, dan mereka benar-benar membenci Yesuan, tetapi sekarang mereka melihat bahwa bahkan hati istana telah langsung ditekan, dan penghinaan hati mereka sendiri secara alami memudar. Bahkan dengan itu, bahkan Yesuan tampaknya menyenangkan bagi sebagian mata di mata mereka. Lagi pula, ketika tim yang tepat dikelilingi oleh keempat tim ini, istana tidak mau menunggu mata mereka, tetapi itu sangat menjengkelkan, dan sekarang, orang ini akhirnya ditekan oleh Yesuan, tidak ada ketegangan, hanya senang. Anak ini sangat terkejut. Istana tidak memiliki niat untuk bahkan menekan kesempatan untuk menunjukkan caranya. Itu harus sama tanpa debu. Tidak lebih, kalau tidak aku akan dihancurkan oleh masing-masing. Dalam perigiok Long Mo jing 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 jing. Ledakan. Suara-suara itu jatuh, dan tubuh itu tiba-tiba meledak ke dalam suasana bergoyang yang tak terlihat. Kekosongan itu sedikit bergetar. Misalnya, gelombang kecoa berat yang sama keluar dari tubuh mereka, dan bentuk tubuh mereka tiba-tiba muncul lebih dari 100,5. Bola telur transparan, suara simbal, bergema, semuanya berkobar ke arah Yesuan. Air yang deras benar-benar guntur. Begitu meledak, sepotong kecil kekosongan akan runtuh. Tidak ada debu, apa yang kamu asah? Setelah melayang, tidak ada apa-apa dalam permainan. Ayo kita tembak bersama. Balas. Dendam musuh juga berteriak pada saat ini. Pemandangan itu pertama kali tersapu ke daun Yesuan dan 8 King Kong dan yang lainnya. Pada saat yang sama, tangan kanan terangkat dan menunjuk ke Yesuan, jari. Booming. Pada saat ini, sejumlah besar api hijau dan biru melesat keluar dari tubuh balas dendam, mengamuk dan menderu, api bergulung-gulung, tetapi tidak ada suhu. Bagian kekosongan ini membeku, suhu langsung turun hingga belasan derajat, tanah di bawahnya sudah ada teriakan, dan beberapa berang-berang mulai mengembun. Pada saat yang sama, saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk, mengambil posisi kebangkitan musuh sebagai titik awal, garis biru yang dipadatkan oleh es dengan cepat bergegas menuju Yesuan. Adegan ini terlalu aneh, siapapun yang dapat melihatnya langsung menyadari bahwa jika garis es biru tersentuh oleh kecepatan ini, itu adalah bintang yang kuat, dan akan langsung menjadi patung es. Hampir 50 orang kuat bertabur bintang di belakang kedua pria itu juga mengambil gambar pada saat ini. Di antara mereka, selain para patriot dari kubu pemahaman, ada beberapa pemain kuat di kubu sains dan teknologi, tetapi mereka berasal dari bidang lain, dan Kongres Nasional ke-16. Katup pintu atas cairan gen tidak familiar, jadi belum bekerja sama dengan Suanyuan Zijing dan yang lainnya. Untuk sementara waktu, lebih dari 50 orang kuat bergegas ke Yesuan pada saat yang sama, dan momentumnya melonjak. Sepotong kecil ruang kosong diselimuti oleh kecemerlangan berbagai senjata ajaib. Yesuan berada di tengah-tengah tirai cahaya ini dan benar-benar tenggelam. Lebih dari 50 orang kuat kam sains dan teknologi di belakang 3 wanita Suanyuan Zijing juga bergerak. Mereka melihatnya, Yesuan tampaknya melarikan diri kali ini, telah diliputi oleh cahaya ajaib dari senjata ajaib. Tidak dapat dihindarkan. Lebih dari 50 orang, semuanya memandang 3 wanita Suanyuan Zixiao, bagaimanapun juga, ragu pemburu ini, pelacur adalah pemimpinnya. Suanyuan Zian langsung mengalihkan pandangannya, lihat apa? Wanita ini tidak enak badan hari ini, datang saja dan lihat, kamu harus menembak, jangan ragu. Zhao Qianru mengangguk seperti ini, ya, nona ini sama. Keluarga gadis itu tidak bercampur dengan pembunuhan dan pembunuhan. Aku murni bermain kecap, Teduanmu bahkan lebih punah. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai perut kecil. Dia mengerutkan kening dan berkata, jangan lihat aku, Nona Ben sedang sakit perut hari ini, tidak bisa bergerak. Pada akhirnya, orang kuat kam teknologi berusia 50 tahun di belakang mereka semua bergegas keluar dan bergabung dengan pasukan pengepungan dan penindasan. Kesempatan ini terlalu langka, mereka tidak ingin melewatkannya, dan mereka berbalik untuk membunuh rubah itu. Gerbang dan sekte yang telah ditembak oleh generasi muda keluarga telah mampu melompat keluar dan meminta keuntungan. Dalam sekejap mata,
Jumlah leluhur Tianjiao yang berbondong-bondong ke Ye Xuan pada saat yang sama telah melampaui 100. Baju besi berkaca seperti gunung kecil telah sepenuhnya diliputi oleh senjata sihir yang tak ada habisnya. Melihat pemandangan ini, di balik Ye Xuan, pada saat ini, putra-putra bebas debu dan yang lainnya yang belum terpengaruh oleh tirai cahaya ajaib ini, wajah mereka juga menunjukkan warna ragu-ragu. Dalam pandangan mereka, Ye Xuan kuat lagi. Kali ini takut itu juga perlu ditekan, seharusnya tidak dapat kembali ke surga. Bahkan 8 King Kong sedikit malu, dan orang-orang baik itu berkedip dan bertarung. Tetapi mereka akhirnya tidak menembak, setelah semua, gigi bebas debu meremas sepatah kata dari mulut, dahak kecil tidak sembuh, tetapi saya ingin bertarung, tetapi sayangnya tidak berdaya. 8 mata King Kong berbalik lurus, ini jelas hati tidak diizinkan, tidak ingin mengambil risiko dan kemudian membiarkan kepala ditarik keluar dari irama beberapa lambung cembung besar, sebenarnya berkata begitu muluk, itu benar-benar pencuri. Lihat itu, kata-kata tanpa suara itu baru saja jatuh, dan di depan kehampaan di tengah kehampaan yang dikelilingi oleh cahaya ajaib yang tak berujung, ledakan kekerasan tiba-tiba, adalah suara Ye Xuan. Kemudian, sebuah pemandangan aneh muncul. 32 tawanan perang, seperti 8 Raja Kong, menoleh tanpa sadar. Mereka langsung terkejut ketika mereka melihat mereka. Istana itu tidak berperasaan dan berseru, dan wajahnya tidak yakin, bagaimana mungkin. Seseorang masih menjadi musuh, tetapi apakah ini ritme suatu zaman? Itu adalah jenis warisan yang diperoleh Ye Xuan dari darah naga yang bermutasi. Dalam legenda zaman dahulu, naga itu sebenarnya adalah naga lilin, juga dikenal sebagai lilin yin, juga dikenal sebagai naga, atau lilin 9 yin. Legenda mengatakan bahwa gambar itu adalah naga berwajah manusia, dengan lilin di mulut, dan itu diterangi di barat laut tanpa hari. Legenda mengatakan bahwa itu bisa menjadi hebat, dan ketika berkedip, itu cerah, yaitu, pada siang hari, ketika mata tertutup, itu gelap dan gelap, yaitu, malam. Ming-nya adalah Hui, visinya adalah Ming. Itu adalah naga lilin, 8 kata sederhana, tetapi momentum dan prestise yang muncul, tetapi itu menarik. Untuk menjadi lugas, itu berarti, berkedip adalah putih, menutup mata Anda adalah malam. Seluruh dunia, dunia yang luas, diputuskan untuk begadang sepanjang malam karena tirai sederhana dari makhluk hidup. Pernyataan semacam ini terlalu dibesar-besarkan dan misterius, itu benar-benar tidak dapat diterima. Tetapi pada saat ini, pemandangan di depan mata yang tak berdebu itu jelas sama. Panggilan, dengan suara minuman ringan Ye Xuan, di daerah tempat harta ajaib itu mengamuk di daerah itu, suara dengungan rendah dengan cepat menyebar, meskipun suaranya tidak terlihat, itu bahkan lebih tidak mencolok, tetapi dengan suara dengungan aneh ini, putra yang bebas debu itu dengan jelas merasakan bahwa dewa-dewanya tampak sedikit gemetar, dan desahan dan kegelisahan dari kedalaman jiwa membuat wajahnya berubah lagi. Meskipun suara ini disembunyikan, tetapi tekanannya seperti seluruh dunia di alam semesta. Kehendak dunia berbisik, meskipun itu masih suara Ye Xuan, tetapi itu mengungkapkan suasana kuno yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat yang sama, sepotong kecemerlangan hijau, tiba-tiba di antara merah dan deras. Kekosongan itu awalnya diselimuti oleh senjata sihir yang tak berujung, tetapi pada saat ini, dengan kecemerlangan-kecemerlangan ini dari area pusat tirai cahaya ajaib, itu adalah penyebaran dunia seketika. Tirai cahaya ajaib asli telah menjadi benar-benar suram, dan kemudian jatuh ke dalam kehampaan. Yaitu, lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik bertabur bintang termasuk Qiu Fufu dan Yuxianyu, semburan asli, bentuk yang telah dikelilingi, juga tiba-tiba mandek pada saat ini, semua orang seperti momen kental di lumpur tebal, wajah penuh dengan ekspresi keras dan menyakitkan, dan sosok itu berjuang dalam kehampaan, mencoba melepaskan diri dari ikatan yang tak terlihat, tetapi sia-sia. Meyakinkan, tuan kecil ini berkata, berjanji untuk tidak melawanmu. Ledakan, kartu, hei, saat suara Ye Xuan berdering lagi, diikuti oleh suara keras, disertai dengan suara tulang yang hancur dan keganasan yang ganas. Satu persatu, satu demi satu, keluar satu demi satu, bergema. Titik 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 titik. Kekosongan alam semesta di luar Senongding. Setelah waktu setengah hari yang singkat berlalu, medan bintang yang telah terperangkap dalam pertempuran besar tidak hanya menjadi sepi, tetapi juga menjadi lebih hidup seiring berjalannya waktu. Armada dan kekuatan bintang yang telah berkumpul di sini sebelumnya tidak pergi, dan mereka ingin membuat beberapa rencana,
atau tinggal di sini dengan sikap yang murni hidup. Leluhur kaisar yang pergi mengunjungi teman-teman masih belum kembali. Dua generasi Kam Sains dan Teknologi Tianzuo, Pri Yinjiao dan Xiao Yao belum muncul. Adapun benteng kecil berdiameter 50.000 meter dari alam semesta pertama, masih dalam perjalanan. Patriark Dinasti Yin, penyanyi patriark, penyanyi-penyanyi, penyanyi-penyanyi, penyanyi elang emas, Putri Choi, penyihir serigala buas, dan serigala buas pasukan alien kosmik kedua, tak lama setelah memasuki ruang dalam Sen Nong Ding, tiba-tiba tidak berbentuk dan menarik perhatian semua orang kuat di sekitar. Hei, suara besar seperti air terjun tiba-tiba menghantam udara, dan ada tirai cahaya perak di langit di atas tripod raksasa Sen Nong yang besar. Diameternya sangat lebar, seperti kanopi kecil, diselimuti langit di atas bintang-bintang, dan kabut berkabut di dinding raksasa di bawahnya, menunjukkan pemandangan seperti mimpi. Semua kekuatan bertabur bintang di pasukan yang terperangkap semuanya tercengang, dan mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Beberapa orang bahkan menunjukkan warna yang mencurigakan di wajah mereka. Metode bola kristal kembali, sepertinya mereka sudah menjadi master. Di antara senjata sihir terbang besar seperti kapal perang besar dari Kam Pemahaman, seorang tetua dari Istana Kekaisaran tertawa keras. Kali ini, rubah itu bergegas melarikan diri, tergantung pada bagaimana dia memilih. Saya harap ini bukan kesalahan. Oke, hahaha. Bintang-bintang dan orang-orang kuat di seluruh dunia menyadari bahwa ini adalah teknik pengembalian bola kristal. Dari istana kedua Istana 10 Surgawi, sekolah kuno Istana Kekaisaran, itu luar biasa, dapat menerobos domain internal Star Juding. Gambar internal pingsan dan muncul dalam cahaya perak yang luas ini seperti langit. Semua orang segar kembali, dan akhirnya mereka tidak perlu bosan lagi. Juga pada saat ini, dengan kecemerlangan cahaya perak seperti langit yang berkedip tiba-tiba, udara kosong di luar pasukan yang terperangkap segera membunyikan seruan. Lihat, tirai cahaya perak muncul dalam gambar. Ling Hu Chong, itu benar-benar Ling Hu Chong, aku melihatnya, tampaknya telah dikepung, dan kekosongan di sekitarnya adalah semua orang kuat yang baru saja memasuki ruang di dalam ding. Hei, itu adalah kepolosan istana, momentumnya luar biasa, perlu menjadi yang pertama untuk memulai, tampaknya Raja Rubah akan segera ditekan, kali ini adalah istana 10 hari dari Kam kultivasi, haruskah disisihkan? Hei, ini baru saja berakhir, ini baru saja berakhir. Kupikir aku bisa melihat dua dunia besar ke-15, dan aku tidak bisa tumbuh dewasa. Aku meninggalkan bintang, hanya satu kelompok. Temperamen generasi yang sama dari generasi muda sudah cukup untuk menghancurkannya. Ya, meskipun itu adalah musuh yang bermusuhan, ada yang menduga pengepungan, tetapi pasukan lawan disebut jenius dari para jenius. Itu tidak terlalu memalukan, dia masih terlalu bangga, kali ini kemunduran seharusnya membuatnya tumbuh. Saat kata-kata ini berdering, orang-orang kuat kaisar yang bertempur dalam pertempuran pertama perang itu berkedip, dan semua wajah mereka menunjukkan ekspresi kebencian. Pada saat yang sama, para penjaga gerbang dan jurumu di tingkat atas dari Kongres Nasional ke-16 dari Kongres Nasional ke-16 Dinasti, yang tidak memiliki penyesalan, dan tidak ada pengakuan dari domba jantan, dan umur panjang dan Yuan Changfeng dan lelaki tua Suan Yuan, juga menghela nafas pada saat yang sama. Long Xiang, Pangeran Dinasti, dan Pangeran Kekaisaran Perang Surgawi, Ling Feng, dan Pangeran Negara Tian Chen Su. Harus menuangkan 3 orang, tetapi mereka penuh dengan tawa. Jenderal Hongdu Liefeng, Kaisar Resimen Abadi Dinasti, tampak dingin dan tidak dapat melihat ekspresinya. Pusat kekuatan luar angkasa dari konsorsium gabungan Federasi Alam Semesta Kedua, yang dipimpin oleh 5 kelompok etnis Yinyin, Barbar, Elang Emas, Choi, dan Serakah, semuanya ada di wajah. Mata ruangan itu semua mengerutkan kening. Mereka tidak melihat kesombongan kosmik kedua yang baru saja memasuki Sen Nong Giant Ding, tetapi pertempuran berakhir lebih awal. Ini bukan kabar baik. Pada saat yang sama, termasuk bersembunyi di langit yang jauh, tidak ada penampilan, menunggu kesempatan, dan kekuatan besar lainnya serta kelompok etnis yang telah berubah pikiran telah sangat kecewa. Mereka belum mendapatkan suntikan mereka. Pada saat inilah perubahan tiba-tiba terjadi secara tiba-tiba, dan mata tanah itu tercengang dalam kehampaan di tirai cahaya perak. Raksasa Meungu, seperti gunung kecil, langsung berubah menjadi Streamer, dengan cara yang membuat semua orang merasa takut dan melompat langsung di depan istana, lalu menendang keluar suara retakan tulang melewati celah dan itu asam.
Selanjutnya, serigala yang ganas dan panjang terdengar, dan istana yang sangat menderita jatuh ke tanah di bawah. Itu adalah cedera serius dan kehilangan kekuatan tempurnya. Tidak menunggu udara di sekitarnya untuk melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik bertabur bintang yang tak terhitung jumlahnya telah kembali ke dunia, dan kemarahan Yuxian dan musuh yang hebat telah terdengar, termasuk Suan Yuanxian dan Duan Mu Xiao Cha Tianjiao dari lebih dari 50 kamp sains dan teknologi di belakang mereka juga memetik pada saat yang sama. Ratusan orang kuat telah mengorbankan senjata sihir mereka sendiri. Untuk sementara waktu, cahaya yang bersinar bertahan di bintang-bintang, dan langit diselimuti. Tirai cahaya perak dibanjiri dengan kecemerlangan tak terbatas, membanjiri baju besi ungu seperti dewa perang. Raksasa, sampai saat itu, para ahli bintang di seluruh dunia telah kembali dari kengerian sesaat sebelum saat itu, dan semua jenis seruan yang berbeda dimulai. Terutama arah kekosongan yang dikumpulkan oleh armada di kamp pemahaman, dengkuran dan teriakan, dan tawa yang menjengkelkan bercampur di dalamnya. Itu setelah melihat penindasan Yesuan terhadap yang tidak berdebu, dan akhirnya saya tidak dapat melarikan diri dari nasib buruk dan melampiaskan dan melepaskan setelah diliputi oleh senjata ajaib yang luar biasa. Namun, semuanya belum selesai. Pada saat yang sama dengan seruan dunia luar, tirai cahaya perak di atas bintang-bintang di langit berubah lagi. Kecemerlangan air terjun di langit tiba-tiba naik ke langit, dan setelah pembukaan pameran, kecemerlangan magis yang tak terhitung jumlahnya dari kemuliaan asli menjadi suram, dan kemudian jatuh ke dalam debu. Termasuk lebih dari 100 ahli bintang yang mengorbankan senjata ajaib ini, fisik mereka semua berhenti pada saat yang sama. Mereka tampak terjebak dalam lumpur, dan wajah mereka berjuang melawan rasa sakit, tetapi sayangnya mereka tidak dapat membebaskan diri. Mereka terikat oleh kekuatan yang tak terlihat, dan mereka semua tidak dapat bergerak. Adegan ini terlalu aneh, dan itu terjadi begitu tiba-tiba, seruan asli di luar dentuman besar tiba-tiba berakhir tiba-tiba, berubah menjadi suara kesejukan yang terdengar pada saat yang sama. Bisnis sedikit berakhir, dan rintangan berkokok dari rintangan. Salah dilewati, diikuti oleh yang berikutnya. Lebih dari 100 kekuatan bintang yang kuat ini semuanya terikat oleh kekuatan misterius yang umum, dan mereka tidak dapat bergerak. Adegan berikutnya tidak lagi digambarkan sebagai harimau. Jika ada harimau yang menyerbu kawanan, setidaknya mereka akan lari. Tetapi pada saat ini, pembangkit tenaga listrik bertabur bintang ini bahkan tidak dapat melarikan diri. Mereka hanya dapat berjuang di tempat yang sama, mereka tidak dapat melakukan apapun, menunggu kedua orang itu. Dua putaran besar tinju besar menghantam tubuh. Kartu, kartu. Suara tulang-tulang renyah hancur satu demi satu, dan di mana mereka bergema melalui celah-celah besar, dan mereka dengan jelas menembus telinga semua orang kuat di kehampaan. Di luar pasukan besar, saat ini sudah mati, dan tidak ada suara sedikit pun yang dingin. Semua orang takut, jika tinju Yesuan akan bebas debu sebelum debu, atau karena yang pertama terlambat untuk mencegah tembakan, ada kecurigaan yang cukup besar untuk disembunyikan, maka sekarang, kekuatan teroris yang dia tunjukkan benar-benar normal. Ambil satu musuh, bahkan lebih. Selain itu masih pihak pertama yang menembak, dan berbagai senjata ajaib yang telah dikorbankan telah menenggelamkan bentuk tubuh Yesuan. Siapapun yang pernah melihatnya merasa bahwa dirinya dalam bahaya. Namun, dalam kasus ini, semuanya berubah dengan kecemerlangan kemuliaan hijau. Orang yang memiliki lebih banyak orang yang mengambil gambar pertama, mengorbankan sejumlah senjata ajaib yang menenggelamkan tubuh Yesuan, tetapi itu disalahgunakan. Ini hanya berpikir, yang lebih tidak dapat diterima adalah bahwa Yesuan mampu melakukan ini. Itu bukan senjata berat seperti bintang raksasa dari bintang-bintang. Kecemerlangan misterius capung hijau jelas merupakan salah satu jenis kekuatan magis. Seseorang yang hadir tidak mengerti, tetapi kekuatan horor dan horor itu sangat kuat. Dalam sekejap, lebih dari 100 senjata ajaib kehilangan kecemerlangannya, dan debu jatuh dalam kegelapan. Pada saat yang sama, inilah saatnya untuk mengikat lebih dari 100 bintang yang dikepung olehnya. Bahkan senjata ajaib itu milik bagian komprehensif dari kekuatan komprehensif langit berbintang. Kekuatan magis yang telah dikuasai orang-orang itu sendiri tidak perlu banyak dikatakan. Dalam menghadapi tindakan Yesuan membunuh lebih dari 100 kekuatan bintang oleh satu orang, tidak ada yang bisa dikatakan. Dan saya tidak bisa mengatakan tuduhan apapun. Suara kartu itu sangat keras dan hampir tidak ada jeda, tetapi sebenarnya,
itu hanya berlangsung selama sekitar 1 menit. Semenit kemudian, sepotong langit imajiner di tirai cahaya perak tidak dapat melihat banyak sosok, kecuali Ye Xuan, yang mengenakan baju besi kaca, hanya Xuan Yuan Ziwei dan Duan Mu Xiaocha, dan kepala Zhao Qianru di kejauhan. Berdiri di sana, dengan mulut terbuka lebar dan ekspresi hantu. Lebih dari 100 pengepungan, termasuk Yu Fufu dan Yu Xianyu, semuanya telah jatuh ke debu. Adapun lebih dari 30 orang, termasuk 8 King Kong dan Dusit, mereka semua jatuh ke tubuh mereka dan pergi ke tanah di bawah untuk mengumpulkan rampasan. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat di luar pasukan besar semuanya telah mengungkapkan pikiran yang sama, dewa perang yang tak terkalahkan lainnya telah lahir. Inilah yang benar-benar layak untuk Teran. Berada di kam-kam pemahaman, saya tidak tahu siapa yang menjadi avatar. Meskipun saya mengklaim sebagai dewa perang yang tak terkalahkan, saya dapat melampaui 2 alam besar dan bertarung tanpa terkalahkan dengan kekuatan saya sendiri. Memang cukup untuk layak atas nama ras manusia. Tapi yang ini menjadi pusat perhatian. Saya pikir dia hanya susunan toko obat. Sekarang tampaknya kekuatan orang-orang itu sendiri tidak diizinkan. Ini hanyalah kombinasi sipil dan militer, dan itu melawan langit. Desahan kegembiraan terdengar dalam sekejap, tetapi kam pemahaman itu sunyi. Terutama pintu belakang 8 Raja Kong dan yang lainnya, termasuk tubuh emas lohan yang mewakili Buddha. Misterius dari kam pemahaman, warna. Dibandingkan dengan Gong Wuxin dan yang lainnya yang ditekan, hampir lumpuh, 8 Raja Kong dan yang lainnya jelas telah menyerah, yang bahkan lebih memalukan. Namun, para tetua Zhongmen, seperti istana-istana, yang berada di belakang istana, tidak membenci maknanya. Mereka khawatir, karena jika tidak ada kecelakaan, sebagian besar dari ratusan orang yang ditekan oleh istana, termasuk istana, sebagian besar ditekan. Itu akan segera menyerah seperti 8 Raja Kong. Di dalam pasukan besar, Ye Xuan bergegas ke langit, tirai cahaya perak lebih baik daripada jari tengah, dan kemudian membanting ke istana tempat debu jatuh di bawah. Dia menjawab, Polari, katakan kamu, cepat pulihkan cederanya. Layar langit yang rusak harus dipertahankan olehmu. Jika kamu berani bekerja secara pasif, kamu akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Dalam kalimat sederhana, mendominasi. Kuncinya masih ada di jantung istana. Ini adalah kepala 4 tuan muda dari generasi muda kontemporer dari kam pemahaman, rumah kedua dari rumah ke-10 para tiran, dan murid-murid dekat penguasa istana. Sekarang, di hadapan kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang telah meminum kalimat seperti itu tanpa ragu-ragu. Istana tidak merasa bahwa seluruh orang harus diledakkan. Terutama ketika saya memikirkan tirai cahaya perak di langit, saya masih harus membuatnya sendiri, dan kemudian saya harus menghabiskan kekuatan tubuh saya untuk terus mempertahankan keberadaannya, sehingga ada kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya di luar lingkaran besar. Lihatlah diri Anda dan tubuh saudara-saudara yang bekerja keras, bagaimana mereka disiksa. Apa hal istimewa ini? Apa penyesalannya? Itu hampir seperti badai otak. Hal berikutnya seperti biasa, Ye Xuan mengeluarkan kata-kata yang sama seperti sebelumnya, memperingatkan istana bahwa dia tidak mau menunggu, atau mati, atau memulihkan kemampuannya untuk bertindak dalam waktu yang harum. Adapun senjata sihir mereka dan senjata sihir penyerang yang sebelumnya diserang oleh darah naga Ye Xuan, semuanya dikumpulkan oleh 8 Raja Kong dan yang lainnya dan dikirim ke Ye Xuan. Yang terakhir melambaikan tangan besar, tidak terlalu melihatnya, dan semuanya berada di dunia abadi. Dalam prosesnya, selain 8 Raja Kong, si botak dan biksu juga memainkan peran kaki anjing, karena Ye Xuan berkata, di bawah tangan bos tidak membangkitkan orang yang menganggur, atau bekerja, atau beberapa pukulan lagi, kali ini bukan malapetaka, itu langsung berakibat fatal. Di bawah kesombongannya, itu adalah debu dari 4 tuan kebenaran, dan dia hanya bisa menyerah. Dapat diramalkan bahwa 3 pemahaman berikutnya, termasuk jantung istana yang tidak bersalah, juga akan seperti ini, mengikuti jejak tanpa debu. Semua ini, melalui tirai perak langit seperti langit, terlihat oleh banyak pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di kehampaan di sekitar lingkaran besar. Para pemimpin teratas dari semua kekuatan utama telah memerah, tetapi mereka semua diam. Mereka bahkan tidak minum, karena pertempuran terakhir, termasuk balas dendam lebih dari 100 generasi leluhur, kalah. Sama sekali tidak, orang-orang tidak punya trik apapun, tetapi mereka menggunakan kekuatan magis mereka sendiri untuk menekan kuartet. Tidak ada yang menusuk mereka.
Bahkan jika mereka ingin mengucapkan kata-kata canggung, mereka sangat pucat. Mereka tidak berbicara, tetapi Yesuan tidak sopan. Setelah membakar dupa, saya melihat bahwa total lebih dari 100 orang telah memulihkan kemampuan mereka untuk bergerak. Mereka semua tampak pucat di wajah, menatap diri mereka sendiri dengan kebencian dalam kekaguman. Suan mendengus dan mengangkat tangannya dan menunjukkan bahwa 8 King Kong mulai berbicara. Mulai sekarang, kalian semua adalah tawanan Tuan. Ini adalah 8 King Kong, manajer umum kalian. Jika kalian tidak mendengarkan mereka, maka Tuan kecil ini tidak mengatakan apa-apa, langsung membomnya menjadi tumpukan daging busuk. Setelah mendengar ini, 8 King Kong tiba-tiba menjadi bersemangat. Mulai saat ini, keempat Tuan Pemahaman adalah prajurit di bawah tangan mereka. Ini tidak terpikirkan sebelumnya, meskipun mungkin menarik orang untuk membenci, tetapi kalimat terakhir dipaksa untuk menjelaskan semuanya, mereka tidak memiliki tekanan sama sekali. Mengenai balas dendam dari balas dendam pemberontakan, di satu sisi, cederanya tidak pulih, hanya kemampuan untuk pulih yang dipulihkan, dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Di sisi lain, senjata ajaib dan sumber daya kultivasi tubuh semuanya telah dikumpulkan. Jika mereka ingin melawan, mereka tidak mungkin lagi. Hanya ada satu jalan di depan mereka. Jika Anda tidak ingin mati, Anda hanya bisa menyerah. Adik kecil, itu hanya kesalahpahaman sebelumnya. Apakah ini sedikit salah? Ketika kata-kata Yesuan baru saja selesai, kecoa Yuxian menjerit, dan saya melihat perasaan kasihan. Saya terpesona, keluarga Len adalah seorang gadis, dan itu tidak seperti hati batu. Diam, kamu seorang penyihir tua, bukankah kamu baru saja memanggil pencuri? Jangan memimpin, jangan pukul wanita, jujurlah dengan mereka, atau kamu tahu. Setelah menunggu Yuxian menyelesaikan kata-katanya, Yesuan menyela kata-katanya ketika dia berteriak. Setan tua yang telah berkata itu hampir tidak membiarkan Yuxian mati lemas di tempat, tetapi Suanyuan Zijing III berdiri di kejauhan. Wanita itu menutup mulutnya dan terkekeh. Bagi Yesuan, yang tidak terpesona oleh peri giok yang mengaku sebagai kecantikan pertama dari Kam Pemahaman, mereka jelas sangat puas. Ketika tawa itu datang, Yesuan ingat bahwa ada 3 tipu muslihat di sebelahnya. Tampaknya itu sedikit sakit kepala. Setelah mengerutkan kening, dia berbalik untuk melihat masa lalu dan mengangkat tangannya ke Suanyuan Xian dan ketiga wanita itu. Kemudian dia berkata, 3 wanita cantik di sana, jangan salahkan Tuan Muda karena tidak memperingatkan Anda. Jika Anda mengenalnya, datanglah segera. Domain internal tripod raksasa ini telah ditetapkan oleh Tuan Muda agar tidak dapat diakses. Anda tidak akan lari. Hilang, lihatlah fakta bahwa kamu belum menembak, Tuan tidak mengumpulkan senjata sihir dan sumber daya kultivasimu, juga tidak membatasi kamu dari kendali 8 raja. Selama kamu tidak melarikan diri, kamu memiliki kebebasan mutlak. Jika kamu tidak memikirkannya, jika kamu ingin melarikan diri, hei, Tuan kecil ini baru saja melihat pesona tua ini, kamu telah melihatnya, jangan salahkan aku karena tidak mengasihani batu giok. Dengan sengaja mengatakan ini, Yesuan juga merupakan langkah yang tidak berdaya, tetapi efeknya sangat bagus. Meskipun kata-katanya tidak terdengar terlalu sopan, Suanyuan Zijing dan Duan Muxiaocha dan Zhao Qianru sangat puas. Kuncinya adalah efek dari kecantikan yang hebat. Adapun Yuxian Yu, itu hampir pingsan lagi. Ketika melihat Yesuan, matanya hampir sama dengan pisau. Apa tampilan bajingan kecil itu? Dibandingkan dengan saudara perempuan mereka, wanita ini berbeda dari penampilan dan temperamennya. Apa yang lebih buruk, bagaimana menempatkan mereka di sana adalah kecantikan yang hebat, ketika saatnya tiba, ini adalah wanita tua. Itu hanya gila. Pada akhirnya, Suanyuan Zizi dan ketiga wanita itu tetap datang, tetapi mereka tidak terlalu dekat dengan Yesuan. Lagi pula, begitu banyak orang melihatnya dan tidak dapat mengungkapkannya. Para jenius keturunan dari Kam Pemahaman berusia 50 tahun, yang awalnya berada di belakang mereka, sekarang melihat. Suanyuan Xian dan ketiga wanita itu, semuanya berlinang air mata dan menyesal. Salah langkah adalah 1000 kebencian, saya tahu itu tidak impulsif. Pada titik ini, keturunan Kamteran memasuki ruang dalam raksasa bintang Ding, 200 orang, semuanya telah ditangkap oleh Yesuan, hanya beberapa orang yang tergelincir, saya tidak tahu di mana itu, tetapi saya tidak dapat melihat ke bawah pada gelombang besar manapun. Itu benar, melihat pemandangan ini, kekosongan di sekitar pasukan besar itu mati,
termasuk Perang Satu. Para tetua tingkat tinggi dari pasukan utama dan gerbang semuanya ditutupi dengan besi dan biru. Kali ini, sungguh memalukan. Untungnya, bajingan kecil dinding masih memikirkannya, dan itu tidak menyakiti hidup mereka. Adapun senjata ajaib yang dikumpulkan, hei, dia akan kembali nanti. Tepat saat pikiran ini melayang di benak mereka, baju besi raksasa ditirai cahaya perak sekali lagi menatap ke langit. Pertama, itu lebih baik daripada jari tengah. Kemudian dia dengan malas menjawab, hantu-hantu tua di luar, selanjutnya, kita sepertinya sedang membicarakan masalah tebusan. Ansom, ketika saya mendengar kata itu, semua orang tercengang. Semua tawanan perang, termasuk 4 penguasa dinasti Ming, pertama kali dilirik, dan kemudian semua wajah menunjukkan kemarahan dan kemarahan. Terlalu tak tahu malu, bukankah semua senjata ajaib dan sumber daya kultivasi dari hampir 200 orang telah dikumpulkan? Ini semua bisa menjadi gerbang dari 2 kubu Teran dan leluhur Zongmen. Harta penyimpanan mana yang mengandung banyak sumber daya kultivasi. Sekarang semuanya telah dikikis oleh Ye Xuan, tetapi dia masih belum puas. Dia berteriak-teriak untuk mengumpulkan uang tebusan dari sekte dan keluarga di belakang semua orang. Ini benar-benar gila, biarkan rubah itu bergegas, kamu tidak takut untuk makan dan meledakkan dirimu sendiri. Jangan terlalu serakah, jangan terlalu banyak. Dalam kemarahan, seorang tawanan perang berdiri dan menghadapi Ye Xuan dengan kebencian, jangan lupa, leluhur Qian Kun Kaisar Tianzu kita akan segera kembali, saat itu, bahkan raksasa bintangmu Ding tidak dapat menghentikannya. Di jejaknya, kamu harus mengeluarkan kura-kuramu dan benar-benar menekannya. Tawanan perang ini adalah anggota Kaisar Tianxi. Meskipun itu bukan upeti, itu hanya keturunan cabang, tetapi itu adalah keturunan perang surgawi yang terkenal. Itu adalah bakat yang luar biasa. Kali ini, itu dikirim ke Senong, Tripod. Ternyata kamu adalah keturunan raja tua, dan Tuan Muda tidak tahu bahwa ada raja kecil dari para prajurit surgawi di sini. Ye Xuan tertegun sejenak, lalu dia menyeringai, jika kamu mengetahuinya lebih awal, kamu bahkan tidak akan tertarik untuk menangkapmu. Seperti kamu akan melihat ledakan, dan kamu akan melihat ledakan. Boom, 4 kata terakhir, Ye Xuan hampir meraung. Ketika suaranya tidak jatuh, raksasa Me dengan tinggi 10 kaki tiba-tiba bergegas keluar. Kali ini dia menggunakan semua kekuatannya dan juga membuka baju besi kaca. Sistem meriam cahaya mati antimateri mikro. Tinju ini turun, kekuatan daging dan darah Ye Xuan dan bola cahaya energi dari meriam cahaya mati antimateri hancur bersama-sama di tubuh Tian Jiao Kekaisaran Tianzan, dengan suara ledakan besar. Hasilnya adalah dia telah menghancurkan seluruh tubuhnya menjadi ledakan berdarah. Mao tidak meninggalkan satu pun. Diam, diam, diam. Kali ini, bahkan Xuan Yuan Zijing dan Duan Mu Xiaocha, Zhao Qianru Santou takut dengan penghancuran itu. Kali ini mereka memasuki ruang Dingnai. Niat awalnya adalah untuk berbaur dengan tim penjaga gerbang besar dari gerbang besar. Ketika Ye Xuan menghadapi krisis kehidupan, dia diam-diam membantu, tetapi kemudian melihat bahwa Ye Xuan begitu kuat, mereka benar-benar lega. Tetapi sekarang, dengan jatuhnya keturunan perang surgawi, 3 hati yang baru saja kembali ke dada, telah menutup telepon lagi. Jatuhnya seorang keturunan kaisar perang surgawi bukanlah apa-apa. Kuncinya adalah bahwa langkah Ye Xuan dan kata-kata kebenaran telah sepenuhnya mendorongnya ke sisi berlawanan dari kekaisaran Tianxi. Bahkan sebelum dia menunjukkan identitas aslinya, 2 kerajaan lain dari kubu teknologi, serta seluruh dinasti abadi, tidak dapat dengan mudah berhenti. Bagaimanapun, teriakan ini terwujud di hadapan kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kekosongan di luar ruang tripod raksasa, dan telah meningkat ke tingkat wajah hubungan. Pada saat ini, dengan jatuhnya keturunan perang surgawi, lebih dari 200 tawanan perang di sekitar Ye Xuan semuanya mencemooh. Tidak ada yang berani menyentuh cetakan saat ini. Orang ini jelas merupakan dewa pembunuh sejati. Jika Anda tidak setuju, Anda akan diledakkan dan diprovokasi. Adapun ruang di luar tripod raksasa, itu adalah suara besar dari suara udara dingin. Pidato Ye Xuan mengangkat tangannya dan meledakkan seorang keturunan kaisar perang surgawi, yang berada di luar harapan semua orang. Insiden itu telah mencapai titik di mana tidak dapat dipulihkan lagi. Sama sekali tidak mungkin bagi kekaisaran perang surgawi untuk berhenti di sini. Setelah pertempuran besar, para tetua kaisar Tianzhou meraung seperti guntur.
Jika mereka tidak dibatasi oleh aturan domain Sennong sendiri, mereka takut. Pada saat ini, perlu untuk terjun ke ruang di dalam Ding. Pada saat ini, Yesuan di ruang Ding sekali lagi mengeluarkan suara, dan masih membandingkan dengan dewa ke arah langit, dan kemudian suara kata itu terdengar. Tuan muda ini membutuhkan semua jenis harta surgawi dan bahan mineral yang dilengkapi dengan cairan genetik tingkat 12 ke atas. Banyak dari mereka yang bagus. Jika kurang, mereka tidak dapat memasuki mata tuan muda ini. Baru saja, akhir Wangba kecil Anda juga melihat Anda, meminta lebih banyak kebahagiaan. Kamu hanya punya waktu 1 hari kemudian, jika ada katup pintu atau Zongmen tidak mengirim uang tebusan ke raksasa bintang, transaksi akan dibatalkan, dan tuan muda tidak akan menganggur orang yang menganggur, dan akan membersihkannya secara langsung. Petik 2. Tentu saja, 8 King Kong dan 3 wanita cantik yang belum pernah melakukannya sebelumnya tidak perlu. Pasti ada perbedaan. Ini adalah pilihan mereka sendiri, dan mereka tidak dapat mengeluh. Berteriak, kamu adalah yang disebut arogansi Teran. Sebenarnya, seluruh pasukan sudah pergi, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kata-kata Yesuan belum selesai. Dari kejauhan, ada suara udara yang pecah, diikuti oleh suara yang jelas-jelas konyol dan menggelikan. Semua orang menoleh untuk melihatnya, tetapi melihat menguap keperakan menyembur ke arah suara udara, sekejap mata telah datang ke depan, tiba-tiba mandek, di belakang sepasang plakat perak mengkilap sosok itu muncul, tergantung di langit di atas yang ke-10. Sosok ini adalah salah satu anggota regu Tianjiao Kosmik kedua yang akhirnya memasuki ruang Dingnei. Patriark muda dinasti Yin Ji Hong Hong, orang ini ramping dan kuat, dan wajahnya juga dingin dan luar biasa. Berkedip, seperti para dewa, dengan semacam sudut pandang, melihatnya sambil tersenyum. Regu beranggotakan 13 yang terdiri dari Tianjiao, keturunan alam semesta kedua, terpisah setelah memasuki ruang Dingzong, dan masing-masing mencari ke arah yang berbeda. Arah patriark kecil dinasti Yin, Ji Hong Hong, persis di sisi ini, dan kecepatannya luar biasa, jadi dia menjadi yang pertama bertemu dengan Yesuan dan orang-orang kuat lainnya. Begitu pelangi yang menjerit itu datang, beberapa patah kata, semua orang tersinggung, dan orang-orang menjadi sangat kesal. Para tahanan kehidupan, seperti yang tak berdebu dan istana, melotot padanya. Dia pikir dia terlalu sombong. Dia datang ke wilayah Teran dan sebenarnya sengaja memprovokasi dia. Itu terlalu sombong. Faktanya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Ji Hong 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 Hong. Meskipun Federasi Alam Semesta kedua tidak sekuat Teran, mereka semua adalah manusia secara keseluruhan, dan mereka masih muda atau muda. Dalam hal status, bahkan kaisar dari dinasti abadi tidak sebaik mereka. Bagaimanapun, dinasti abadi tidak mewakili seluruh umat manusia. Karena alasan ini, para tuan muda dan orang-orang muda dari alam semesta kedua selalu mandiri. Tentu saja, orang-orang juga memiliki modal yang membanggakan, seperti pelangi yang tercengang di depan Anda, tidak melihat kultivasinya sebagai ranah dan tidak seperti debu dan yang lainnya. Itu juga merupakan titik asal besar ke-9, kesempurnaan agung tingkat ke-9, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya, tetapi jauh melampaui yang bebas debu. Alasan mengapa kekuatan nyata dari dua alam semesta dan ras minoritas alam semesta kedua jauh lebih banyak daripada istana bebas debu di alam yang sama dari ras manusia, sebenarnya ada alasannya. Dan ini masih merupakan fenomena yang relatif umum, yang semuanya ada dalam 10 kelompok etnis teratas alam semesta kedua. Kali ini, koalisi kelompok kosmik kedua yang memasuki ruang dalam Sennong Ding, Shaozuo dari orang-orang Yin dan Dai, kengerian para patriot, protagonis yang lebih rendah dari keluarga barbar, penguasa keluarga elang emas, penyanyi keluarga elang emas, keindahan putri Dusa, serigala jahat serigala buas dan kelompok etnis lain di belakang kelima, semuanya adalah 10 teratas di alam semesta kedua. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur nyata dari mereka berlima jauh lebih unggul daripada ras manusia yang kuat tanpa debu dan tanpa hati. Alasan untuk ini adalah darah kelompok etnis mereka. Sejak bergabung dengan Federasi Fan Loo, di antara berbagai komunitas di alam semesta kedua, kekuatan ilmiah dan teknologi Teran dan budaya pemahaman juga menjadi populer. Ini adalah hukum alam semesta. Hal yang benar-benar baik adalah bahwa itu tidak akan terputus. Dimanapun itu, hasil pembungaan dapat dilanjutkan. Tetapi bagi orang-orang federal di alam semesta kedua,
kekuatan ilmiah dan budaya serta peradaban kultivasi diri yang berasal dari Terran dan diterima oleh mereka bukanlah bagian terpenting dari efektivitas tempur mereka. Komponen terpenting dari kekuatan tempur berbagai alam semesta di alam semesta kedua sebenarnya adalah warisan darah mereka sendiri. Pembuluh darah ini berbeda karena kelompok etnis yang berbeda, dan mereka juga kuat dan lemah. 10 federasi umum kedua teratas di alam semesta memiliki warisan luar biasa, yang mengarah pada kekuatan nyata orang-orang mereka. Jauh melampaui wilayah-wilayahnya sendiri. Seperti Patriark Dinasti Yin, penyanyi patriark, penyanyi-penyanyi, penyanyi elang emas, penyanyi elang emas, penyanyi-penyanyi, penyanyi-penyanyi, penyanyi, serigala untuk wilayah istana dan jantung istana, untuk titik asal besar ke-9, kesempurnaan agung tingkat ke-5. Namun pada kenyataannya, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya dapat menandingi yang terkuat dari dunia ke-10 surga dan bumi. Mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka kuat di akhir Tianjing, tetapi mereka tidak berdebat dengan keberadaan Gua Terran. Sangat sederhana. Pada dasarnya, kelima orang ini memiliki kekuatan bertarung untuk bersaing dengan orang-orang kuat di tengah lubang. Kelima orang itu semuanya mampu melintasi alam semesta yang besar dan bersaing dengan orang-orang kuat dari ras manusia. Dalam arti tertentu, mereka sebenarnya dapat dianggap sebagai tingkat keberadaan yang sama dengan iblis, debu ajaib, dan ras manusia lainnya. Itu benar, 10 teratas dari alam semesta kedua adalah 10 orang teratas, yang semuanya adalah karakter ini. Maka dari itu, perak keduanya kalajengking dan kalajengking yang mempesona dan terkenal di dunia, para iblis, debu ajaib, dan sebagainya, telah menjadi penguasa langit. Untuk semua ini, Yesuan tidak tahu, dan tidak tertarik untuk mengetahuinya. Dia hanya tahu bahwa orang ini sangat menyebalkan sekarang. Yang lebih penting, dia bukan Terran di alam semesta ketiga, tetapi sekarang dia telah berlari ke wilayah Terran, 5 orang dan 6, dengan serigala ekor besar. Dalam cibiran hati, Yesuan menyipitkan mata pada pelangi yang tertegun, dan bertanya dengan suara mencemooh, jika Tuan tidak salah menebak, Anda seharusnya berasal dari alam semesta kedua. Silver G, biarkan rubah bergegas, perhatikan nada bicaramu. Para pewaris kelompok etnis, yang terbaik adalah tidak menjadi tuan keluarga di hadapanku. Karena itu sangat memalukan, bahkan jika aku tidak keberatan, wajah Terran masih ternoda olehmu, itu akan membuat orang tertawa. Ini bahkan lebih kasar, yaitu, banyak orang dan orang-orang kuat di kehampaan di sekitar pasukan besar terkena warna yang tidak menyenangkan, yang cukup tidak nyaman di telinga. Hanya saja mereka tidak banyak bicara, karena kata-kata Jing Hong tidak diterima, tetapi dari sudut pandang tertentu, apa yang sebenarnya dikatakan orang juga benar. Meskipun kebangsaan Yindai tidak sekuat ras manusia, bagaimanapun juga itu adalah kelompok etnis yang lengkap. Sebagai keturunan dari keluarga minoritas dan keluarga Terran, identitas Yinlu tidak jauh di belakangnya di tingkat resmi. Tentu saja, di era alam semesta, dengan menghormati kekuatan dan kemanusiaan yang kuat, itu adalah alam semesta kedua dan berbagai kelompok etnis yang bersatu bersama, dan mereka dapat dibandingkan. Benar sekali, siapapun di alam semesta kedua, dipandang oleh umat manusia. Namun, jika wacana semacam itu bermusuhan, akan dikatakan bahwa tidak apa-apa, tetapi sekarang semua orang adalah anggota Federasi Faro, dan ini tidak boleh diungkapkan di depan umum, dan itu akan memengaruhi kesatuan internal serikat. Terutama dalam situasi di mana hubungan internal pemerintah federal sekarang ketat, kata-kata semacam ini lebih sensitif. Setiap orang merasa tidak nyaman dengan beberapa hal, tetapi mereka seharusnya tidak mengatakannya. Terlebih lagi, Ji Hong Hong hanyalah sebuah federasi dari alam semesta kedua. Etnis minoritas hanya ada, generasi muda ada, siapa yang begitu malu untuk pergi bersamanya. Oleh karena itu, para pemimpin puncak dari berbagai kelompok etnis, termasuk perang pertama, tidak senang, tetapi mereka tidak mendengkur. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka tidak bermaksud bahwa sekelompok orang di ruang ding akan seperti ini. Melihat Ji Hong Hong jing 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 mereka berteriak. Itu bukan untuk membantu Yesuan, dan kuncinya adalah mereka semua ditekan oleh Yesuan. Ji Hong 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 ye 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 ye. Dengan cara yang sama, Yesuan juga sangat jijik dengan kata-kata Yu Hong, dan amarahnya telah lama memalukan.
Setelah mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat bahwa para tahanan istana tidak memiliki hati dan tidak ada debu, dia berbalik ke depan dan melihat kengerian langit yang jauh. Dia meliriknya dan mencibir, "Kamu tidak lain adalah manusia burung, tidak benar, bahkan burung pun tidak." Berbicara tentang ini, Ye Xuan tampaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya perlahan-lahan menyunggingkan senyum Shen Han yang cukup mempesona, menatap pelangi yang tertegun, tersenyum dan bertanya, "Saya mendengar bahwa Anda tubuh orang-orang Yin Dai sebenarnya adalah sejenis burung pegar perak, dan bentuk para biarawan hanya terwujud. Faktanya, tidak ada garis keturunan Teran, kan?" Petik 2. Itulah kodrat. Keluarga saya adalah keturunan darah para dewa kuno. Bagaimana Anda bisa memiliki darah ras manusia Anda? Itu lelucon. Saya tidak banyak memikirkannya. Saya melihat masalah berdarah Ye Xuan yang selalu dia banggakan. Ketika dia bahkan mengangkat dagunya, dia berkata dengan bangga, "Demi itu, bagaimanapun juga, Anda harus berurusan dengan keluarga Anda. Saya yakin tidak ada ras manusia. Kalau begitu saya lega. Akhirnya, aku tidak perlu khawatir tentang penghalang psikologis." Ye Xuan menjilat mulutnya dan berteriak di sudut mulutnya. Ketika dia berbicara, tubuhnya tiba-tiba terbanting ke udara. Karena itu adalah binatang buas, Tuan dapat menyesapnya. Jika keturunan dewa-dewa kuno lebih baik, sayap ayam panggang harus dipelihara, seperti obat besar, jelas tidak boleh dilewatkan. Ledakan. Ledakan mendebarkan keluar, dan setinggi 10 kaki itu seperti baju besi kaca seperti gunung kecil, dan tinju raksasa terlempar keluar, dan pelangi menjerit di depan kekosongan di depan langit, daging terbang ke daging. Meskipun tinju ini luar biasa, tetapi pelangi yang mengejutkan itu tidak mengalami kerusakan apapun. Tentu saja, ini karena Ye Xuan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya, setidaknya, dia tidak memiliki yang sama seperti yang sebelumnya. Para tawanan perang meledak menjadi kabut berdarah, dan meriam cahaya mati antimaterial mikro yang memulai baju besi mesin kaca. Bagaimanapun, saya masih ingat sayap para dewa dan ayam rakyat. Saya benar-benar ingin meledakkannya, lalu saya masih punya rambut. Tetapi ini adalah titik di mana tidak ada debu dan tidak ada tahanan yang menunggu istana, tetapi saya tidak tahu. Meskipun mereka tidak menyukai Ye Xuan, mereka tidak ingin langsung menindasnya di tempat, tetapi saat ini, ketika pertempuran Ye Xuan dan Yu Jing sedang meningkat, termasuk orang-orang yang bebas debu dan orang-orang istana yang tidak berperasaan, termasuk keempat tuan, semua tawanan perang semuanya secara tidak sadar berdiri di sisi Ye Xuan, berharap bahwa dia akan menghancurkan pelangi. Perjuangan internal adalah masalah Teran, tetapi jika itu melibatkan yang kuat di luar domain, mereka masih dapat untuk sementara waktu mengesampingkan keluhan pribadi mereka. Yang ingin mereka lakukan hanyalah menekan orang luar yang kuat. Sayangnya, hasilnya adalah semua orang kecewa. Hanya sebuah pukulan yang menghancurkan Tianjiao Kekaisaran Surgawi menjadi pemandangan daging dan darah tidak muncul kembali. Bahkan suara retakan yang telah mereka ketahui tidak muncul lagi. Beberapa hanya suara energi siulan, dan sebagian kecil kekosongan terpengaruh. Pukulan ini tampaknya terbagi rata, dan Tuan Rubah gagal menekan pelangi yang tertegun di tempat, bahkan tanpa melukainya. Hasil seperti itu membuat istana tidak sengaja dan orang lain merasa kehilangan, dan hati menjadi marah. Orang ini dapat diikat dengan para guru Linghu yang kurang. Apakah itu berarti bahwa jika mereka benar, apakah mereka akan secara kolektif ditekan seperti sebelumnya? Ketika saya memikirkannya, mereka bahkan lebih tidak mau di hati mereka. Saya berharap pikiran Ye Xuan untuk saling menekan lebih kuat. Beberapa orang bahkan bersorak keras. Mereka tidak dapat melihat bahwa mereka semua adalah tawanan perang Ye Xuan. Apakah ini yang orang-orangmu sebut sebagai pesona dunia? Menurutku seperti ini. Terlalu mengecewakan. Sebuah tinju menghantam Ye Xuan, dan kepercayaan diri pelangi meningkat pesat. Titik terakhir hati menghilang. Tiba-tiba, dia tertawa keras, orang-orang muda belum memanifestasikan tubuh, dan mereka menggunakan kekuatan darah. Jika demikian, Anda takut tidak tahan. Hei, dunia memang seperti ini. Beberapa hal dibesar-besarkan, lebih baik bertemu. Petik 2, ingin mendengar kebenarannya. Ye Xuan mencibir, ya hanya khawatir. Jika terlalu keras, itu akan dibombardir sebelum Anda menunjukkan tubuh hewan. Anda tidak dapat melihat tubuh Anda saat itu. Saya tidak berani memastikan sepenuhnya apakah Anda memiliki asal etnis. Bahkan jika sayap ayam dipanggang, mereka tidak akan berani berbicara, akan ada hambatan psikologis. Sayap ayam berdada,
Biarkan rubah itu bergegas kepadamu. Itu harus ditekan. Pelangi yang tertegun itu marah, dan teriakannya yang meraung seperti guntur untuk merangsang darahnya sendiri, yang menunjukkan tubuh, ini adalah keturunan dari darah para dewa kuno. Kamu benar-benar mengatakan ayam rebus apa, tidak tahan. Di bawah tanah, para tahanan istana dan para tahanan bebas debu juga canggung. Ini adalah kedua kalinya Ye Xuan menyebutkan pembakaran sayap. Sebelum penyebutan pertama, hampir tidak ada yang masuk ke hati. Bagaimanapun, hal semacam ini terlalu aneh. Pada saat yang sama ketika bertarung dengan orang-orang, saya berpikir untuk memanggang pihak lain setelah perang. Seberapa besar keberaniannya, apa yang bisa dilakukan oleh lubang otak yang mengerikan. Tetapi pada saat ini, dengan Ye Xuan menyebutkannya lagi, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki beberapa keraguan. Itu adalah Xuan Yuan Zijing, Duan Mu Xiaocha, dan Zhao Qianru, yang semuanya terkejut dan berbisik dengan kata-kata mereka sendiri. Ya Tuhan, orang ini tidak akan benar-benar ingin memanggang seseorang untuk memakannya. Itu benar-benar bajingan besar, tetapi aku menyukainya. Ya, Sister Zizi, Xiaocha juga berpikir seperti ini. Jika orang itu benar-benar keturunan unggas, sayapnya pasti sangat lezat. Bagaimanapun, itu bukan manusia. Tidak ada hambatan psikologis untuk makan. Benar-benar, kalau begitu katakan saja. Setelah beberapa saat, burung besar ini disembelih. Mari kita ikuti memasaknya bersama. Kita akan makan sayap ayam di akhir, jangan sampai orang itu mengatakan bahwa kita makan makanan putih. Mendengarkan dialog antara tiga tipu muslihat, para tahanan istana, seperti yang tak berperasaan dan yang tak berdebu, benar-benar bodoh. Pada akhirnya, mereka semua tertegun dan berteriak, dan Hulala bersama-sama mundur, dan ketiga Xuan Yuan Xian membuka jarak. Mereka tiba-tiba merasa bahwa ketiga tipu muslihat itu tidak terlihat sebagus dan tidak berbahaya seperti yang terlihat di permukaan, sama ganasnya. Hei, suara sorghum ke awan terdengar, langit 9 warna asli berkedip, rumah-rumah perak dalam sekejap, kepala muda kalajengking perak Ji Hong 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 Gong Ju, ongkosnya telah menutup 1 mil, yaitu tempat yang sangat kecil. Walaupun kelompok ini berbadan burung pegar perak, namun ukuran badannya berbeda karena kedalaman denyut darahnya. Hong Hong tubuh keluarga berjarak 10.000 meter, meskipun itu adalah benteng keluarga di dunia ke-13. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi darahnya tinggi, dan memang tidak pantas menjadi kepala keluarga berkebangsaan Yindai, ditemukan hari pertama generasi muda dalam keluarga. Pada saat ini, setelah tubuh kecoa perak dan burung besar, pelangi yang tertegun sangat bangga, dan sepasang sayap perak dengan bentangan 10.000 meter bergoyang, terbang dengan bangga di langit, dan sebatang bulu. Warna perak yang tak terbatas itu menyilaukan. Itu adalah istana di tanah di bawah, yang tak berperasaan dan bebas debu, dan yang lain tidak bisa tidak melihat mata mereka. Wajah itu memancarkan sedikit keengganan, tetapi hati harus mengakui bahwa salinan replika ini sungguh menakjubkan. Sayang sekali, tanpa menunggunya melayang di langit, Ye Xuan sudah bergegas maju, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat orang tercengang, hampir menghantam udara. Wah, sepasang sayap ayam besar, apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa menghabiskannya sama sekali. Boom! Dengan kata-kata desas-desus yang keras, raksasa berkaca-kaca raksasa berkaki 10 itu tiba-tiba menghantam dan berteriak keras, silaunya seni bela diri yang ganas itu seperti guntur. Kartu, kata-kata di mulut Ye Xuan baru saja selesai, dan langit di atas langit merespons dengan suara petir dari kartu itu. Tinju seni bela diri glasial yang disebut itu sama sekali tidak ada. Bahkan jika itu ada, Ye Xuan tidak bisa memberikan nama untuk taktik guntur itu. Itu terlalu membumi. Alasan mengapa itu sangat memalukan adalah untuk menutupi petir spiritual yang dia gunakan. Saat inti spiritual pikirannya berevolusi lagi dan lagi, Ye Xuan, yang memiliki 7 tingkat kekuatan spiritual, awalnya adalah tingkat menengah. Sekarang dia telah maju ke tingkat lanjutan dan memiliki kekuatan yang besar. Ini adalah kesempatan yang bagus. Seekor burung besar terbang di langit, memang hari ini guntur. Karena itu adalah petir spiritual, maka secara alamiah tidak terlihat. Meskipun suara kartu itu jelas, tetapi tidak terlihat kilat, tidak dapat dihindari bahwa itu tidak dapat dihindari, dan langsung terkena beberapa petir spiritual yang tidak terlihat di tengah langit karena Xuan Hong Hong memperlihatkan tubuhnya. Ye Xuan tidak menganggapnya serius. Ini bukan kata-kata umpatan, tetapi fakta.
Orang ini benar-benar burung besar dengan konsentrasi darah yang sangat tinggi. Biarkan Ye Xuan melihat hati pemburu. Burung besar ini, yang diduga memiliki garis keturunan burung purba, benar-benar tidak berguna jika darahnya tipis, tetapi konsentrasi darahnya tinggi, tetapi di Ye Xuan, itu sama saja dengan masa depan. Penggunaan daging dan darah yang hebat. Dia akan mendukung orang ini di Senongding. Ketika dia ingin menggunakan darah unggas untuk obat di masa depan, dia dapat menggunakannya kapan saja. Selain menempati setengah dari area gunung berapi pusat, bagian ruang dalam ding ini dikelilingi oleh area lain yang dikelilingi oleh pegunungan. Ada banyak jenis roh dan hewan yang dibesarkan di masa depan. Burung besar, sama sekali tidak. Namun, masalah ini tidak dapat diketahui oleh orang-orang Yingyi. Jika tidak, bahkan jika Ye Xuan aman dari waktu ini, mereka pasti tidak akan menyerah setelahnya. Mereka pasti akan mengejar keberadaan Ye Xuan. Perasaan tertangkap oleh pencuri ini tidak baik. Ye Xuan tidak mau. Pergi dan coba. Karena itu, kamu harus mati. Setidaknya, di permukaan, itu harus. Meskipun para leluhur orang-orang Yinlu telah terbunuh, keluarga tidak akan menyerah. Tetapi balas dendam dan menyelamatkan orang adalah dua hal yang berbeda, dan intensitasnya tidak akan pernah sama. Ye Xuan masih jelas. Pada saat ini, dengan kekuatan spiritual yang tak terlihat, Thunderbolt menghancurkan porselen di kepala burung yang mengejutkan pelangi. Setelah menjerit, ia pingsan dan meninggal. Yang mengejutkan Ye Xuan adalah bahwa kargo ini telah meninggalkan jarak tertentu dari tempat semula karena telah membubung di langit. Pada saat ini, ia tidak jauh dari gunung berapi pusat, dan itu jelas berada di tepi kawah. Kamu terlalu buruk untuk ayam besar. Tidak heran kamu dipukuli oleh langit. Melihat bahwa kamu sedang sekarat, kamu dengan sengaja memukul kawah. Apakah ini ritme bahan-bahan terbaik dari Tuan? Melihat Ji Hong Hong, Hong 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 ye 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 ye. Kata terakhir ditarik keluar dan Ye Xuan mengangkat tangannya. Bila iblis yang berdarah dikeluarkan dari mesin kaca, dan angin akan naik. Kedipan mata telah berubah menjadi pedang sepanjang 100 meter, dan burung berparuh perak yang jatuh ke gunung berapi di wilayah pusat telah hilang. Tentu saja, sebelum pengorbanan bilah darah iblis, Ye Xuan telah melarang properti darah dan energi darah dari bilah ini. Kalau tidak, itu akan berubah menjadi tulang, dan ada rambut. Engah, kecepatan bilah darah iblis hampir mencapai titik ekstrim, dan kecoa perak itu pingsan. Ia benar-benar jatuh bebas, dan sekejap mata tertangkap. Ia langsung menjatuhkan sayap kanannya. Untuk sementara waktu, darah perak jatuh, lihat daging Ye Xuan sakit. Hei, dinginnya tidak dibawa ke bagian kecil dan sisi kanan. Sebelum tertegun oleh beberapa kekuatan spiritual, yang tertegun menjerit-menjerit, dan jatuh ke bagian bawah gunung berapi, dan ia takut dan pingsan, dan sosok itu menghilang, tidak terlihat. Bila iblis yang berdarah adalah melayang tajam, dan diikat ke sayap perak kecil yang telah jatuh, dan dikembalikan ke Ye Xuan bersamanya. Dalam prosesnya, Ye Xuan diam-diam memacu Senongding, sehingga gunung berapi pusat gunung berapi bergegas dan menghancurkan api oranye, membanjiri seluruh gunung berapi, siapapun yang melihatnya, baru saja jatuh dari sini burung hantu perak, yang jauh di dalam gunung berapi, harus dibakar menjadi abu terbang. Tentu saja, ini bukan masalahnya. Ye Xuan telah memurnikan Senongding, dan telah menyalakan api merah yang unik dari domain pusat dinding. Di bawah kendali pikirannya, hiruk-pikuk gunung berapi pusat jauh di bawah kembang api, hanya ada area kandang. Tidak ada kembang api, termasuk mutiara mayat hidup yang telah dikondensasi, dan itu juga dilarang dari sudut dasar gunung berapi. Sekarang, Ye Xuan juga secara langsung menjebak pelangi yang tertegun, dan semua suara dan napas tidak dapat ditransmisikan. Pada titik ini, Ye Xuan akhirnya berhasil menangkap yang hidup, dan langit berada di atas laut, dan para dewa yang melakukannya tidak tahu apa itu. Tampaknya itu adalah pelangi yang tertegun di kedalaman gunung berapi, yang membangkitkan penghancuran gunung berapi. Kembang api oranye, Ye Xuan tidak peduli, bahkan ketika dia melihat ke atas ke kanopi perak yang telah dirawat oleh istana, dia melompat dan menggeram seperti guntur, penyanyi perak mendengarkan. Tuan tahu bahwa Anda harus memiliki burung tua lainnya menatap keluar, dan ayam pelangi yang tertegun melemparkan ruang di dalam tuan-tuan. Gunung berapi meletus. Berapa banyak bunga dan tanaman yang harus dibakar? Ini belum selesai, Anda harus membayar, jika tidak tuan muda ini tidak akan berhenti.
Begitu suara itu jatuh, bilah sihir berdarah yang telah diikat ke sayap kecil bersayap perak telah kembali. Ye Xuan melambaikan bilah sihir kembali ke tubuh, dan kemudian mengulurkan lengan raksasa lapis baja dan menyeret burung dengan pelangi yang tertegun. Sayapnya jatuh ke tanah. Kepada Xuan Yuan Zijing dan Duanmu Xiaocha, Zhao Qianru dan ketiga wanita itu, mereka berkata, tiga wanita cantik, ini adalah bahan-bahan utama, tentu saja perlu untuk menikmati keindahan bersama. Anda datang, makan dengan tuan muda, siapa yang berani menolak, tuan, aku membunuhnya. Ini tentu saja sengaja dikatakan, hal baik semacam ini, Qi dan darah besar, tiga wanita Xuan Yuan Zizi ada di sini lagi, jika dia tidak mengambil inisiatif, lain kali harus dilikuidasi lagi. Jadi Ye Xuan hanya bisa begitu, dia meletakkan nama buruk itu tertegun, biarkan ketiga penyihir itu duduk dan menikmati. Atas pertimbangan Ye Xuan yang bijaksana, ketiga tipu muslihat itu masih cukup puas. Tamparan di tengah kilatan telah menghitung daya tarik kenalan Anda, tetapi wajahnya penuh dengan ekspresi kemarahan yang berjuang, dan bahkan mengangkat tangannya dan menuduh Ye Xuan. Beberapa kata, mengatakan bahwa orang-orang Yinlu bukanlah ras manusia, tetapi mereka adalah teman-teman ramah Federasi Burung Nasar kita. Mereka tidak akan pernah melakukan makanan orang-orang dari kelompok etnis. Mereka tidak akan pernah mati. Ye Xuan, yang mendengar ini, hampir pingsan, dan bahkan para tawanan perang dan para tahanan yang tidak bersalah semuanya aneh. Dalam pandangan mereka, mereka semua dipaksa, dan mereka tidak makan putih. Melihat adalah suplemen yang besar. Meskipun hati Ye Xuan tidak bisa berkata apa-apa, untuk menghindari dilikuidasi oleh ketiga cangkul ini di masa depan, dia hanya bisa tersenyum dan memaksa, dan akhirnya tatapannya tertegun. Kepala iblis, kamu tidak memakannya. Aku akan memakanmu. Pada akhirnya, tiga cangkul Xuan Yuan Zian akhirnya datang darinya, dan mendekati masa lalu. Di bawah tekanan Ye Xuan, sayap kecil bersayap perak dengan beberapa meter kaki hanyut dalam aliran kecil. Setelah melakukan semua ini, Ye Xuan sekali lagi memanggil noda darah iblis, dan meletakkan sayap ayam yang telah dicuci dan dikupas, dan terbang di atas langit, langsung ke puncak kawah, dan jeruk yang bergegas naik. Api merah dipanggang, dan berwarna keemasan dan berminyak, dan aromanya memenuhi beberapa bukit. Alasan mengapa dipanggang dengan api merah oranye juga sangat indah. Ini adalah api satu warna Shen Nongding. Ia dapat menjaga esensi daging dalam daging tanpa kehilangan. Setelah beberapa saat, bila darah iblis itu terbang kembali, dengan sayap ayam yang cerah, berminyak, dan beraroma harum, dan cairan Ye Xuan Jin begitu pekat sehingga dia tidak dapat menahannya di tempat ini tebal sekali. Setelah dipanggang, satu warna api merah jingga habis menjadi ampasnya, meninggalkan semua saripatinya, bahkan daging dengan tulangnya, tetapi masih setebal 2 kaki, sepanjang 1 kaki, 3 orang melihatnya saja tidak cukup. Namun sebenarnya, ini sama sekali tidak demikian. Setelah sayap yang melengkung keperakan itu dipanggang oleh satu api oranye merah, pintu masuknya langsung, dan Ye Xuan dan Xuan Yuan Zian, Duanmu Xiaocha, dan Zhao Qianru memiliki 3 tipu muslihat. Totalnya, 4 orang, dalam waktu kurang dari beberapa menit, akan menjadi seluruh banyak sayap panggang emas panjang makan setengah, tetapi perut tidak terasa kenyang sama sekali. Dengan cara ini, tidak menjadi masalah bagi keempat orang untuk memakan sayap panggang emas yang lebih besar dari ukuran mereka. Saat ini, dengan setengah dari sayap panggang emas, ratusan juta pori-pori pada keempat orang itu semuanya terbuka, dan tampaknya ada aliran pria siarwi yang tak ada habisnya, yang semuanya berkumpul di kepala dan menjadi kabut. Orang itu tercengang, hanya saja elang perak tidak memiliki efek seperti itu. Jika tidak, kelompok ini takut diburu dan dimakan. Kuncinya adalah efek nyala api oranye merah satu warna Shen Nongding. Meskipun itu hanya pemanggangan sederhana dan memasak informal, itu masih sangat berbeda. Apoteker penyulingan umum bahkan menggunakan obat terbaik untuk mencium. Tidak sama sekali. Untuk menerobos, Dewa Besar Pembunuh, sebenarnya memaksa Nona untuk memakan daging dan darah teman-teman sahabat negara. Benar-benar berhasil terobosan, beginilah cara Nona Ben keluar menemui orang-orang di masa depan. Oh. Ketika dia makan 2/3, Xuan Yuan Zian tiba-tiba menjerit. Kultivasinya awalnya adalah urutan asal ke-7. Aku tidak berharap untuk memiliki 2/3 burung bersayap perak dengan Ye Xuan dan yang lainnya. Sebenarnya, itu akan menerobos. Pada saat ini, warna menyakitkan dari bajingan ini dibawa keluar dari tangisan, menuduh Ye Xuan atas kejahatannya,
tetapi hatiku senang, dia menderita karena seluruh pribadinya akan meledak, penuh energi. Gelar itu membuatnya merasa takut, dia kesal dalam hatinya, tidak datang terlambat, dan tidak bisa terus makan. Saat Xuan Yuan Zijing pergi sendirian, dia menyelinap ke hutan pegunungan di sebelahnya, dan mata para tahanan yang tidak bersalah dan orang-orang yang tidak bersalah jatuh. Benar saja, itu adalah ayam besar dengan darah para dewa kuno. Energi dalam daging dan darahnya sangat menakjubkan, dan rasanya tidak terkatakan. Dibandingkan dengan itu, hati naga rebus macam apa, sangat lemah. Berbicara tentang ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat sesuatu. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya dan menunggu 8 King Kong dan yang lainnya menunggunya untuk berkata, apa yang kamu tunggu? Apa yang ingin kamu lakukan di bawah tangan Laozi? Jika kamu tidak berani memakan sayap panggang besar ini, kamu bukanlah orang yang paling hebat. Sekarang kamu akan membunuhmu atau tidak? Bagaimanapun, 8 King Kong adalah manajer umum tawanan perang di bawah tangannya. Berapa banyak orang yang harus memberikan beberapa manfaat kepada orang lain? Perlu untuk menjalankan kuda dan tidak memberi makan rumput. 8 King Kong seperti orang besar, dan ketika mereka mendengarkan kata-kata Ye Xuan, mereka telah ditahan sebagai dewa surga di dalam hati, menunggu hati yang baik saat ini. Namun, 8 orang ini bukanlah orang bodoh. Saya tahu bahwa ini tidak dapat diungkapkan. Wajahnya penuh dengan ekspresi berjuang. Pada akhirnya, tampaknya saya telah mengambil hati dan menggigit gigi saya dan mengambil sepotong besar daging bersayap panggang yang dipisahkan Ye Xuan. Akibatnya, salah satu dari mereka mungkin sudah terlalu lama cemburu. Dia menelan semuanya dalam satu mulut. Dia tidak mencicipinya. Dia melihat ketujuh orang di sampingnya yang semuanya kesakitan dan makan. Tangan itu memberi mereka 2 mulut besar. Awalnya, aku ingin mengatakan bahwa kamu malu. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutmu, mereka menjadi dosa. Di sebelahnya, istana tidak memiliki hati dan tidak ada debu, dan yang lainnya telah mengalihkan pandangan mereka lurus, semuanya melemparkan mata menghina mereka. Di luar Senongding, kekosongan di sekitar lingkaran besar. Di ruang Dingnei, Ye Xuan dan Xuan Yuan Ziwei 3 wanita dan 8 King Kong dan yang lainnya membuat makanan enak, tetapi bagian luar telah benar-benar menggoreng panci. Semua yang terjadi di dalam, semua melalui tirai cahaya perak, terlihat oleh semua orang di luar. Orang-orang Yindai termasuk di antara 10 besar di alam semesta kedua. Tetapi sekarang, para patriark muda telah terdegradasi, dan bahkan sayap burung telah dipanggang. Ini terlalu mengejutkan, hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengejutkan semua orang. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Xuan akan membandingkan daging bersayap panggang dengan hati naga yang direbus, dia tanpa sadar menoleh dan bertukar pandang, lalu dia menatap dengan sangat simpatik. Melirik kekosongan di koalisi ruang kedua. Di mata mereka, Raja Rubah adalah makanan besar, dan kata-kata tadi adalah irama kalajengking perak. Apa, Danho Huchong, lelaki tua itu tidak menikahimu, tidak bersumpah pada siapapun. Di sisi lain alam semesta kedua, orang-orang tua dari kelompok etnis Yin dan Dai meraung seperti guntur, dan suara gemuruh mengguncang kehampaan. Kali ini kelompok etnis mereka kehilangan muka, mencuri ayam dan tidak menoleh sedikit pun. Oh, dosa. Ketika raungan kalajengking perak tua itu hampir keluar, lelaki tua Xuan Yuan Zizi dengan cepat mengambil alih kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya dan berkata, anak rubah ini terlalu menjijikkan, keluargaku Zian dari semut kecil enggan menginjaknya, ia tidak pernah makan daging. Kali ini benar-benar masalah besar. Ia dipaksa memakan daging dan darah teman-teman orang Aobang. Adalah hal yang buruk bagi gadis itu untuk mati. Di sampingnya, Tuan tua, Duanmu juga mengambil alih kata-kata itu dan dengan cepat memaafkan Duanmu Xiao Cha, benar-benar, teh kecil keluargaku juga seperti ini. Hei, anak itu tidak pernah makan yang berminyak, kali ini benar-benar buruk. Dosa besar, orang yang bertanggung jawab atas teknologi bodi awalnya ingin mengatakan sesuatu. Ia hanya tanpa sadar melirik ke arah koalisi alam semesta kedua. Tepat setelah tatapan kalajengking perak, ia akhirnya mengulurkan tangan. Leher, menelan kata-kata yang telah sampai ke mulut. Bagaimanapun, siapapun dapat melihat bahwa Xuan Yuan Zijing, Duanmu Xiao Cha, dan Zhao Qianru memiliki 3 manfaat besar. Yang pertama adalah terobosan di tempat. Meskipun sangat mungkin dipaksakan, fakta bahwa itu telah diuntungkan adalah itu tidak dapat diabaikan.
Pada saat ini, orang-orang tua dari orang-orang Yin dan Dai sedang terbakar. Mereka harus dimaafkan untuk generasi muda mereka, tetapi mereka harus berbicara tentang fakta bahwa mereka enggan menginjak salah satu semut, dan dagingnya tidak dimakan, tetapi itu agak berlebihan. Itu adalah ritme minyak di atas api. Jika Anda tidak makan daging, Anda mungkin juga menjadi biarawati. Bintang mana di langit yang tidak menodai darah? Bahkan semut enggan menginjaknya, dan diperkirakan mereka tersipu ketika mengatakan ini. Untuk semua yang ada di dunia luar, Yesuan dan yang lainnya sama sekali tidak tahu, tetapi pada dasarnya menebaknya pasti canggung. Sama seperti sayap ayam rebus yang hampir dimakan, Yesuan akan melemparkan beberapa tulang daging ke 8 King Kong. Dia menoleh ke barat daya dan menatapnya dengan heran. Dia hanya terbata-bata, dia tidak makan, lihat. Ada seekor steak besar terbang di sana.